Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak guru hebat di seluruh penjuru Nusantara, kali ini berjumpa kembali dengan channel pendidikan budaya dan literasi Guru Ale, di mana pada kesempatan ini kita akan memberikan tutorial cara mudah untuk membuat portofolio digital di sekolah, guru, maupun untuk tugas-tugas siswa. Sebenarnya sangat mudah sekali bagaimana memanfaatkan Google Drive sebagai media bagi sekolah dan guru membuat portofolio digital. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akun Belajar ID sudah banyak alat-alat Google untuk pendidikan, ya, Google Workspace for Education yang dapat membantu tugas-tugas guru dan sekolah. Di antara alat-alat GWE ini, kita akan menggunakan Google Drive sebagai tempat wadah untuk membuat portofolio digital sekolah, yang mana portofolio digital sekolah sangat bermanfaat terutama bagi kepala sekolah dan guru. Salah satu manfaatnya adalah kepala sekolah dapat menyimpan berbagai file dokumen sekolah seperti nanti akan kita buat. Kemudian guru juga dapat menyimpan berbagai dokumen guru, pendidikan, dan pembelajaran. Langsung saja Bapak Ibu, kita misalnya dengan klik drive, maka di sini akan muncul ya drive kita. Di sini ada drive saya, maksudnya drive pribadi kita, kemudian drive bersama. Kita akan menggunakan drive bersama sebagai pengumpul portofolio guru dan sekolah. Kita klik drive bersama. Nah, di sini ada beberapa contoh drive yang sudah ada. Ya, drive bersama yang sudah ada dari beberapa aktivitas grup. Nah, andai kita mau membuat, maka kita bisa membuatnya ya Bapak Ibu di drive bersama ini. Misalnya kita akan membuat satu drive baru atau folder baru di sekolah kita ya. Misalnya kita akan membuat drive baru untuk pengumpul data ya, yang kita namakan sebagai portofolio digital. Nah, di sini kita dapat membuat drive bersama baru ya. Kita coba drive bersama baru, kita klik. Misalnya kita akan membuat drive bersama tentang dokumen sekolah, yang mana nanti akan memuat portofolio sekolah dan portofolio kepala sekolah, juga termasuk portofolio guru. Andaikan kita menggunakan nama sekolah, misal dokumen portofolio SDN Maju Jaya misalnya, maka kita akan membuat ya. Di sini sudah muncul nama file, nama folder dokumen portofolio SDN Maju Jaya. Maka di dalam dokumen ini kita akan banyak ya, bisa menyimpan berbagai dokumen file dalam portofolio SDN Maju Jaya ini. Artinya folder dokumen portofolio SDN Maju Jaya itu sebagai ruang utama. Di dalamnya kita juga bisa mendapatkan atau membuat folder-folder ya.
Misalnya kita akan membuat folder baru tentang dokumen sekolah, misalnya buat folder baru lagi, misalnya tentang dokumen guru. Nah ya, kemudian buat folder lagi, misalnya tentang dokumen siswa. Kita coba semuanya ya. Nah, di sini sudah ada 3 dokumen guru, dokumen sekolah, kemudian dokumen siswa. Nah, di dokumen guru kita masih bisa membuat nama-nama guru ya. Nama-nama guru, misalnya Ali, artinya guru-guru di sekolah itu. Misalnya Ani, misalnya lagi Anton. Nah, ini contoh nama-nama guru. Di dalam dokumen portofolio sekolah ada dokumen guru, di dalam dokumen guru ada nama-nama guru. Satu nama guru, satu folder. Nanti di dalamnya kalau kita klik diisi dengan file-file dokumen milik guru. Nah, kemudian setelah kita membuat folder di dokumen guru, maka kita akan beralih membuat dokumen di dokumen sekolah. Misalnya kita buat folder akreditasi ya. Kemudian kita buat folder lagi tentang kegiatan ekstrakurikuler, misal. Nah, di dalam ekstrakurikuler di sini kita bisa membuat folder lagi, misalnya olahraga, ya, olahraga. Misalnya ekstrakurikuler lagi tentang pramuka dan seterusnya ya. Nah, nanti misalnya kita klik di ekstrakurikuler pramuka, di sini Bapak Ibu bisa ya mengupload kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik dokumen file, dokumen foto maupun dokumen video. Bisa juga dibuat folder-folder video, folder-folder foto dan dokumen file. Silakan menurut selera Bapak Ibu semua. Ini dari dokumen sekolah, dokumen guru juga sudah selesai. Kemudian dokumen siswa, kita buat folder misalnya dari kelas 1 ya, kemudian buat folder kelas 2 dan seterusnya. Maka setiap guru di kelas 1, kelas 2, kelas 3 di sini nanti diisi nama-nama siswa ya. Siswa kelas 1 misalnya Andi, kemudian Beta dan seterusnya ya. Nah, ini contoh nama-nama murid di kelas 1. Dilanjutkan sampai kelas 6 dan seterusnya kalau di sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, drive bersama atau dokumen portofolio saya contohkan yang sudah jadi. Jadi tadi membuat, sekarang yang sudah jadi contohnya dokumen portofolio di SDN Pajagalan 2 ini ya. Ini kita contohkan. Nah, di sini ada 23 orang guru ya, 23 orang guru yang tergabung dalam satu dokumen portofolio sekolah. Siapa saja mereka, kita dapat melihat ini guru-guru yang tergabung dengan emailnya, termasuk kepala sekolah di portofolio digital sekolah ya. Nah, siapa yang bisa memasukkan? Yang memasukkan anggota yang bisa mengelola adalah orang yang membuat drive bersama atau ruang portofolio. Nah, di sini Bapak Ibu contoh dokumen guru, dokumen sekolah, dokumen siswa.
Misalnya kita klik dokumen guru, di sini sudah banyak nama guru ya yang sudah ada. Kita lihat siapa yang guru-guru yang sudah punya dokumen file. Misalnya kita klik guru Aliasojo. Maka di sini sudah banyak dokumen-dokumen terkait dengan keguruan, pendidikan dan administrasi ya. Ada prota, RPP, silabus, aplikasi rapor. Apakah ada RPP? Kita klik. Ternyata RPP-nya sangat lengkap ya. Di sini RPP setiap subtema ada dalam bentuk folder. Apakah ada? Kita tinjau. Ternyata ada Bapak Ibu. Ini contoh RPP-nya ya, sangat lengkap sekali. Demikian juga dokumen yang lain ya. Ini dokumen Bapak Aliasojo, kemudian sudah lengkap ya administrasinya, promis, prota, RPP, silabus, aplikasi raport, literasi, kegiatan gugus dan seterusnya. Bisa diisi dan ditambah. Kemudian kita cek dokumen sekolah. Apa saja yang ada di dokumen sekolah? Ternyata ada akreditasi, foto kegiatan, keagamaan, pramuka, olahraga, seni, rencana kerja, literasi, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh dokumen-dokumen di sekolah. Apakah ada foto kegiatan? Ini sudah diunggah kegiatan gerak jalan misalnya. Nah di sini juga sudah ada. Nah ini akan menjadi dokumen bagi kita di sekolah, sehingga sekolah jika membutuhkan dokumen-dokumen itu, maka kepala sekolah maupun guru tinggal mengambil ya di drive dokumen portofolio sekolah. Ini sangat mudah sekali membuatnya. Nah ini contoh dokumen sekolah. Nih sekarang kita coba lihat dokumen siswa. Di sini juga sudah lengkap dokumen kelas 1A, 1B, 2A dan seterusnya, dan juga mapel, kecuali yang belum membuat. Nah, folder-folder ini dibuat oleh guru masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa keuntungan dari drive bersama sebagai wadah portofolio? Maka kepala sekolah bisa melihat langsung guru-guru yang aktif secara digital mengunggah tugas-tugas dalam bentuk dokumen pembelajarannya ya. Kemudian kepala sekolah juga dapat melihat kelengkapan dokumen setiap guru. Bagi guru dengan mudah dapat bisa mengetahui kinerjanya sendiri ya, sehingga dia itu bisa melihat apa yang sudah diunggah, apa yang belum. Kemudian untuk setiap tahun itu bisa digunakan tahun-tahun, misalnya folder tahun 2022, folder tahun 2023 itu dikategorikan menambahkan folder-folder itu sendiri ya. Nah sekarang bagaimana cara mengunggahnya? Contoh di dokumen guru Pak Aliasojo akan mengunggah satu folder, maka klik kanan upload folder ya, upload folder. Maka saya akan mencoba mengunggah satu folder. Itu caranya sangat gampang sekali. Folder apa yang akan diunggah? Misalnya saya akan mengunggah, ini diunggah dari laptop ya. Saya akan mengunggah tentang buku ya, tentang bukuku. Bukan. Saya mengunggah saja tentang pembelajaran HOTS. Maka saya unggah di sini dalam bentuk folder. Kita upload tentang HOTS ya. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu, tinggal menunggu selesainya di sini. Ada 12 file yang diunggah dalam satu folder. Nah, di sini HOTS sudah muncul. Itu cara mengunggah folder. Bagaimana cara mengunggah file? Cara mengunggah file, klik kanan, kemudian upload file. Kita cari file yang mau diunggah. Misalnya tentang RPP geometri. Ya, kita unggah juga di sini. Open, maka otomatis akan mengunggah RPP geometri. Nah, Bapak Ibu sekalian, unggahan-unggahan ini
selalu ada di dalam folder kita. Pertanyaannya, bagaimana jika unggahan folder atau file kita ada yang menghapus? Jangan khawatir bahwa siapa guru-guru atau anggota di dalam dokumen portofolio itu yang menghapus, maka nanti akan kelihatan historinya ya, akan kelihatan historinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hot 1 yang sudah diunggah ada apa? Nah, ternyata di sini banyak LK ya. Nah, di sini sudah saya unggah. Pingin dalam bentuk daftar seperti ini, dalam bentuk dalam bentuk file ke bawah seperti ini. Nah, tadi file yang diunggah bagaimana? Ini juga sudah ada RPP Geometry. Bagaimana kalau mau ngedit atau membuka, klik saja 2 kali filenya, maka di sini akan terbuka file kita ya. File kita akan terbuka. Di sini sudah ada contoh RPP ya, RPP Geometry. Nah, kembali ke dokumen portofolio digital. Nah, di sini Bapak Ibu, keuntungan bagi sekolah, kepala sekolah dan guru menggunakan drive bersama sebagai tempat untuk dokumen bersama, atau kita bilang adalah dokumen portofolio. Nah, isinya adalah sejumlah guru di sekolah itu. Demikian cara Ibu tutorial cara mudah membuat, mengelola, dan memanfaatkan drive bersama sebagai ruang portofolio digital di sekolah kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian dari Guru Ali, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.